Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali rekan-rekan dengan saya Eko Murianto di channel Dadi Timar. Terima kasih penjenengan masih setia menunggu konten-konten saya di Dadi Timar. Kali ini sengaja memang saya tidak menampakkan diri supaya ada bedanya begitu. Ini yang penjenengan lihat adalah layar yang akan saya gunakan untuk mencoba memberikan beberapa informasi kepada penjenengan. Alhamdulillah, rekan-rekan Dadi Timar semakin hari semakin banyak yang melihat. Saya berharap dari sekian banyak orang yang melihat ini, minimal ada satu yang mengambil manfaat, salah satunya penjenengan yang menyaksikan konten ini. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruhnya saja yang menyaksikan konten Dadi Timar, bahwa kali ini saya akan berbicara tentang badan usaha milik desa, atau kita lebih familiar dengan nama atau sebutan BUMDes. BUMDes ini menjadi sesuatu yang cukup menyedot perhatian nantinya di tahun 2021, karena sesuai dengan prioritas kebijakan nasional bahwa BUMDes nanti akan dijadikan sebagai salah satu upaya untuk memulihkan perekonomian nasional, yaitu dengan membentuk, kemudian mengembangkan dan merevitalisasi BUMDes atau BUMDes bersama. Jadi kalau saya berbicara BUMDes, ini di dalamnya termasuk BUMDes bersama. Ini sejalan dengan skala prioritas penggunaan dana desa rekan-rekan di tahun 2021 untuk pengembangan nasional berkelanjutan di desa. Atau kalau di Permendes 13 2020 tentang skala prioritas penggunaan dana desa di 2021, kita mengenal dengan istilah SDGs. Rekan-rekan yang menyaksikan konten Dadi Timar, sebelum masuk ke substansi, saya ingin menyampaikan bahwa angka COVID-19 memang saat ini naik. Hal itu berbanding lurus dengan seiring dinamisnya pergerakan masyarakat, dan itu merupakan sesuatu yang wajar, di mana jumlah orang yang terpapar COVID pasti akan bertambah. Kepada rekan-rekan yang keluarganya, putranya, orang tuanya, atau kerabat-kerabatnya ada yang terkena COVID, saya minta penjenengan untuk tetap bersabar. Yakinlah bahwa Allah tidak akan menguji umatnya atau makhluknya di luar dari kemampuan kita. Jadi tidak mungkin Allah akan menguji kita di luar dari kemampuan kita. Saya minta penjenengan untuk semangat, jangan didukani, jangan dimarahi, jangan disalahkan yang terkena COVID itu, karena bukan maunya yang bersangkutan kena. Sekali lagi, Allah tidak akan mengizinkan kita kena duri kalau seandainya memang nggak waktunya kena duri. Kalau teman-teman yang beragama Islam, penjenengan bisa baca surat Al-Baqarah ayat 286 yang kurang lebih intinya yang seperti saya sampaikan tadi. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Kurang lebih seperti itulah kalau di surat Al-Baqarah ayat 286. Saya minta penjenengan untuk tetap semangat. Yakinlah bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Bismillah saja, positive thinking, kemudian lakukan apa sesuai dengan anjuran dari seluruh tenaga medis yang ada atau protokol kesehatan yang ada yang menangani keluarga kita. Insya Allah nanti pasti tiba waktunya untuk sembuh, supaya kita bisa
kembali ceria menghadapi masa depan, tidak terbelenggu dengan ketakutan-ketakutan dengan adanya COVID-19. Dan mulai supaya ngeten iki gitu ya. Nah, ini intermezzo saja supaya tidak terlalu kalut karena penjenengan hanya melihat paparan gitu ya. Sudah ya, nikmati ini biar enggak sepaneng. Ini aturan mainnya terkait dengan BUMDes bersama rekan-rekan. Jadi aturan main yang ada silakan penjenengan lihat di situ. Nanti untuk teman-teman ini sudah pernah beberapa kali saya sampaikan. Anggap saja untuk refresh kembali. Jadi posisi terakhir kita harus pakai Permendes nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan serta pembubaran badan usaha milik desa. Termasuk di dalamnya adalah BUMDes bersama. Ini aturan main yang kita gunakan. Kemudian BUMDes itu apa toh? Ini yang banyak sekali bertanya karena ada di beberapa desa euforianya membentuk BUMDes bersama-sama, senang-senang bentuk BUMDes, tetapi BUMDes itu dibentuk baru namanya saja. Kemudian dibuat papan bahwa di situ sudah ada BUMDes, tetapi tidak memanai bagaimana BUMDes itu yang sebenarnya. BUMDes itu adalah seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa. Jadi kalau nggak salah itu sekitar 60% itu harus menjadi miliknya desa. Karena ini merupakan badan usaha milik desa. Kemudian bisa lihat di paparan itu bahwa intinya adalah seperti itu. Saya tidak akan letterlock membaca paparan, ini hanya untuk review kembali saja supaya rekan-rekan mudah dalam memanainya. Mohon maaf, agak miring memang. Enggak ya? Yang penting kelihatan aja ya. Saya lanjutkan. Pendirian BUMDes ini dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa. Jadi BUMDes ini tidak semata-mata profit oriented teman-teman, tapi juga ada fungsi pelayanan kepada masyarakat yang ada di desa. Yang baik itu dalam satu desa atau yang nanti masuk dalam kerjasama antar desa. Nah, ini yang dikatakan ciri-ciri BUMDes itu hidup. Jadi kalau bahasa kita familiar dengan tandanya hidup itu apa tuh? Sering bertanya gitu, opo sejatine urip dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kali ini saya akan ngomong di BUMDes. BUMDes itu dikatakan hidup, yang pertama harus ada peraturan desa tentang BUMDes. Peraturan desa ini adalah produk hukum desa. Nanti penjenengan kalau ingin tahu peraturan desa itu seperti apa, produk hukum yang ada di desa itu seperti apa, silakan teman-teman buka Dadi Timar, kemudian ambil di situ, scroll gitu atau dicari di situ tentang produk hukum desa. Saya sudah pernah buat kontennya tentang produk hukum desa. Di dalamnya ada peraturan desa. Kemudian yang kedua ada SK sebagai tindak lanjutnya tadi, ada SK tentang pengangkatan pengurus BUMDes. SK tentang pengangkatan pengurus BUMDes. Jadi ada peraturan desa, ada SK, ini de jure-nya. De facto-nya harus dilakukan pelantikan supaya nanti TMT-nya SK itu terhitung mulai tanggal pelantikannya itu. Kemudian yang ketiga punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. BUMDes itu harus punya, jadi bukan hanya punya nama ya, tapi punya juga ADART-nya. Kemudian yang kelima, dia punya unit usaha. Jadi BUMDes yang dibentuk itu apa? Bergeraknya di bidang apa? Apakah di ekonomi yang sifatnya kecil atau yang bisa merambah ke skala besar. Kemudian modalnya BUMDes ini berasal dari APBDes.
dapat berupa penyertaan modal dari desa atau penyertaan modal masyarakat. Ini modalnya BUMDes. Jadi sekali lagi 60% harus dimiliki desa atau masyarakat. Masyarakat ini artinya kelompok community ya, bukan sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat, tetapi masyarakat secara pengertian masyarakat secara umum. BUMDes dikatakan sehat ketika ini rekan-rekan, yang pertama tingkat pengeluarannya tidak melebihi pemasukan, kemudian mempunyai dana cadangan, pertumbuhan saldonya itu positif, dan rekeningnya atas nama BUMDes, bukan atas nama pengurusnya BUMDes. Kemudian ini beberapa klasifikasi usahanya. Nanti kalau teman-teman nggak kelihatan karena tulisannya kecil ya di situ ya, nanti penjenengan bisa konten ini penjenengan masukkan ke slide, ke proyektor gitu, baru dilihat bareng-bareng itu untuk membantu paling nggak memberikan penjelasan tentang apa dan bagaimana BUMDes. Klasifikasi usahanya adalah ini rekan-rekan. Jadi mulai dari bisnis sosial, air minum, listrik, desa, lumbung pangan, sumber daya lokal, di situ sudah ada ya. Ini yang terkait dengan pelayanan dasar, pelayanan umum kepada masyarakat. Kemudian boleh juga BUMDes itu berusaha dalam bisnis penyewaan alat transportasi, kemudian mungkin punya terop, punya kelengkapan pesta ya, terop, kursi, sound dan lain-lain itu, atau punya gedung pertemuan, punya ruko, kemudian punya tanah milik BUMDes. Jadi BUMDes nanti boleh beli tanah, atau punya sesuatu yang bisa disewakan lainnya, barang-barang yang bisa disewakan lainnya. Ini klasifikasinya. Kemudian yang ketiga adalah perantara. Perantara ini, brokering ini sifatnya adalah memberikan jasa, seperti jasa pembayaran listrik, air, kemudian pasar desa untuk memasarkan produk hasilnya masyarakat, karena masyarakat kita sekarang cenderung instan, pengennya gitu, begitu keluar dari sawah ketika panen langsung jadi duit gitu. Jadi tidak ada nilai tambahnya. Mudah-mudahan nanti ke depan produk pertanian itu pemasarannya bisa diolah dulu baru dipasarkan sehingga memiliki nilai tambah. Atau jasa pelayanan lainnya, ya nanti bisa dikembangkan di tiap-tiap desa. Kemudian yang keempat adalah bisnis produksi, berdagang. Misalkan dia punya pabrik yang dikelola sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Tentunya pabrik-pabrik ini adalah yang menyesuaikan dengan kondisi real yang ada di desa. Kemudian yang kelima ini justru yang biasanya sering dilakukan di sini, bisnis keuangan. BUMDes itu rata-rata bergeraknya di bisnis keuangan. Nanti mari sama-sama kita berpikir, kemudian mencari peluang, jangan yang ditangani hanya tentang peminjaman. Kalau keuangan ini lebih mengarah ke peminjaman. Artinya BUMDes kita ini banyak yang kalau saya tanya gitu, unit usahanya apa? Simpan pinjam Pak. Simpan pinjam, tapi prakteknya jarang yang simpan tapi banyak yang pinjam. Nah, mudah-mudahan ini tidak hanya itu bisnisnya, tapi bisa berkembang ke bisnis-bisnis yang lain. Artinya tidak hanya usaha simpan pinjam, atau lebih spesifik lagi pinjam, usaha pinjam, artinya meminjamkan duit kemudian mendapat jasa dari situ. Mudah-mudahan tidak hanya bergerak di situ, tapi bisa mengembangkan bisnis usaha yang lain. Kemudian BUMDes juga dapat menjalankan usaha bersama, atau kalau bahasanya familiar itu kayak holding company gitu, kayak perusahaan bersama begitu. Ini bentuknya nanti bisa manifestasi menjadi BUMDes bersama. Jadi boleh membentuk dalam
semacam kayak perusahaan bersama gitu, holding company gitu, usaha bersama yang dimiliki oleh satu atau beberapa desa yang nanti akan melayani masyarakat di desa yang melakukan kerjasama itu. Saat ini yang lebih tren adalah tentang pengembangan desa wisata, arahnya ke sana rekan-rekan. Jadi saya berharap tidak semua desa berubah menjadi desa wisata ya, tapi saling melengkapi. Kalau satu titik sudah ada desa wisatanya, maka titik di sebelahnya jangan bergerak di bidang yang sama. Nanti kalau semuanya desa wisata, orang akan menjadi biasa. Tapi bagaimana ada satu desa wisata, kemudian ada desa-desa lain yang mendukung, itu harapan saya. Karena budaya kita ini kan budaya latah. Kalau ada tetangga yang jualan bakso laris, maka tetangga sebelahnya juga buka usaha jualan bakso. Begitu seterusnya, akhirnya satu komplek itu jualan bakso semua. Orang malah nggak jadi mampir nanti. Tapi bagaimana misalkan satu titik itu jualan bakso, sebelahnya jualan es, sebelahnya lagi jualan buah, sehingga itu saling melapis, saling melengkapi. Harapannya nanti ke sana. Ini terkait dengan pengembangan BUMDes. Ini tentang unit usaha, tentang bagaimana dikatakan hidup tadi ya. Jadi itu dulu rekan-rekan, karena waktunya terlalu panjang nanti konten ini akan menjadi panjang, nanti teman-teman bosan. Sementara sedikit dulu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ada guna manfaatnya buat kita. Maaf, lalu saya hidupkan dulu. Semoga apa yang saya paparkan sedikit ini bisa membahani kita. Nanti biasanya penjenengan akan penasaran, Pak, terusannya berikut. Nanti tunggu di konten berikutnya. Saya terima kasih penjenengan sudah menyaksikan konten ini. Matur nuwun. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang jelas. Nanti kita akan kembangkan lebih jauh lagi prinsipnya bagaimana BUMDes ini bisa berkembang dan maju bersama-sama. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di konten Dadi Timar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.